Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lama saya tidak upload ya karena kesibukan ya di kantor. Jadi saya buatkan lagi tutorial seperti ini. Saya ada di rumah pelanggan rekan-rekan. Jadi TV ini mengalami 3 kerusakan ya. Ada gambar suaranya ada, tapi suaranya terkendala kecil ya teman-teman. Kemudian gambarnya ini pelangi di bagian samping ya. Nih bisa teman-teman lihat ya. Kita akan perbaiki semua teman-teman ya. Kemudian kerusakan yang ketiga adalah garis di bagian atas ini ya. Bentar, ini gambarnya lagi gelap. Kita perlihatkan ya. Bentar, tapi pindahin dulu. Nah ini ya. Jadi dia ada garis di bagian atas seperti ini teman-teman. Nah kita langsung bahas saja kerusakannya ya. Saya secara garis besarnya saja menganalisa kerusakan. Satu, kerusakannya suara kecil. Itu biasanya terjadi kerusakan di IC suara ya. Bisa juga tegangannya bermasalah. Kemudian yang pelangi ini biasanya bermasalah di area PTC-nya. Kemudian yang garis di bagian atas ini bermasalah biasanya di elko pump up untuk area vertikal. Untuk membuktikan kata-kata saya, kita akan buka TV-nya ya. Tapi sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silahkan teman-teman like ya, subscribe tadi, komen. Dan jangan lupa teman-teman bagikan. TV ini LG Slim ya, Ultra Slim. Oke teman-teman ya, jadi mohon maaf saya tidak bawa tripod ya. Jadi kemungkinan gambarnya ini agak goyang-goyang ya teman-teman ya. Oke, seperti yang saya katakan 3 kerusakan ya. Satu, gambar pelangi, teman-teman bisa cek untuk area PTC yang ini ya, hitam. Oke, satu. Kemudian yang kedua, gambarnya itu ada garis di bagian atas sekitaran 3 jari ya. Itu biasanya kerusakan di area elko pump up vertikal. Ini di sini tempat posisinya teman-teman. Ini di elko-nya ya. Nah itu kering, biasanya mengalami kering. Kemudian suaranya kecil ya teman-teman, walaupun volumenya sudah besar. Nah itu biasanya terjadi ada permasalahan di area audio. Untuk bisa jadi IC suaranya bermasalah, bisa juga tegangannya. Tapi nanti kita akan cek satu persatu ya teman-teman ya. Oke, saya akan bersihkan dulu mesinnya karena ini mesin sangat kotor. Lalu kita akan lanjut untuk memperbaiki. Oke rekan-rekan ya, jadi saya mau eksekusi dulu untuk area PTC-nya ya, yang gambarnya pelangi di bagian samping. Kemudian saya lanjut langsung aja melakukan pergantian elko pump up-nya untuk area area vertikal ya, blok vertikal. Untuk suaranya teman-teman yang kecil ya, saya perlihatkan ini kebetulan saya sudah bersihkan tadi. Ada gejala kerusakan kecurigaan di sini teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat. Jamperan yang ada di sini ini korosi ya teman-teman, putus ini. Nah itu ya, jadi otomatis mungkin tegangan yang masuk input tegangan yang masuk ke area IC vertikal ini tidak maksimal teman-teman ya. Ini dia tidak putus, tapi saya sudah putuskan seperti ini. Otomatis ini sudah korosi ya teman-teman ya. Nah itu udah lepas, bisa saja itu yang mengalami kerusakan. Untuk suaranya kecil ya. Oke, kita akan benahi semua dulu. Nanti setelah saya melakukan pergantian kita akan kembali lagi. Oke baik ya, saya sudah melakukan pergantian ya. Jadi 3 kerusakan teman-teman ya. Satu, gambar pelangi. Untuk area gambar pelangi saya ganti PTC-nya ya. Kemudian untuk area garis vertikal 3 jari, garis di area bagian atas ya, di bagian tadi yang sekitar 3 jari yang saya tunjukkan. Kerusakannya ada di elko pump up. Untuk area blok vertikal ya, ini elkonya saya sudah ganti. Biasanya nilainya ini 35 volt 100 mikro. Ada juga yang menggunakan biasa 50 volt 100 mikro, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, dan tadi suaranya kecil, ada sebuah jamperan ini saya sudah buatkan. Dan sekarang tinggal saya pasang teman-teman ya. Oh sebentar ya, kita akan coba nyalakan dulu. Kita akan ukur tegangan yang masuk ke area blok audionya ya, apakah sudah masuk ke KKIC-nya. Saya akan coba nyalakan dulu TV-nya teman-teman ya. Seperti ini. Oke, saya ambil apometer saya, bisa teman-teman lihat ya. Daerah jamperan yang korosi tadi di sini. Tegangan 19 volt sudah masuk. Setelah jamperannya di sini teman-teman ada masuk ya, berarti dia sudah masuk di kaki IC audionya. Oke, kalau begitu sisa saya pasang TV-nya, kita akan rapikan lalu kita akan lihat hasil gambarnya serta suaranya teman-teman. Oke baik rekan-rekan ya, untuk sahabat YouTube Abi Service, sedikit saya kasih tips ya. Tadi waktu yang punya TV itu menurunkan dari atas meja ya, ternyata dia lupa untuk cabut colokan RCA yang dari receiver parabolanya teman-teman, sehingga mengakibatkan seperti ini.
ya. Patah ya. Patahannya tinggal di dalam seperti ini. Nah, untuk teman-teman dalam menangani kasus seperti ini cukup mudah ya, tanpa perlu kita bongkar ya teman-teman ya, jangan dibongkar ya. Untuk kita mengeluarkan colokan yang patah ini ya, nggak usah kita bongkar teman-teman, cukup kita gunakan seperti ini aja, sebuah peniti, lalu korek gas ya. Jadi kita tidak usah buka ya teman-teman ya. Ini tips dari saya. Jadi modalnya cuma seperti ini aja untuk mengeluarkan colokan yang tertinggal patah seperti itu teman-teman. Caranya ini ujungnya kita bakar dengan korek. Setelah dia panas nanti kita tusukkan seperti ini teman-teman ya. Saya tidak buat rimpot jadi saya tidak buatkan, tapi nanti setelah masuk saya perlihatkan ya. Ini kita panasi ujung dari peniti ini. Kemudian setelah panas kita colokkan masuk ke dalam seperti ini. Kita tunggu sampai dingin lalu kita akan tarik. Saya akan panaskan dulu, kita akan lihat ya teman-teman ya. Saya akan keluarkan. Nah teman-teman, jika sudah seperti ini ya, ini sudah saya dorong masuk ke dalam ya, jadi dia ke dalam, tapi ini sudah melekat ya teman-teman ya. Kita tunggu dinginnya. Setelah dia dingin seperti ini, kita tarik perlahan ya, seperti ini. Nah ini udah keluar ya teman-teman ya, tuh. Oke. Kita cari lagi yang satu ini ya teman-teman. Jadi untuk cara bukanya sama semua seperti biasanya yang ketiga-tiganya ya, seperti ini. Ini udah keluar ya. Oke, kita keluarin lagi ini, lalu kita panaskan, kita tusuk lagi. Oke teman-teman ya, jadi kita akan coba nyalakan ya. Saya sudah pasang semua teman-teman ya. Kita sisa nyalakan, kita akan lihat ya. Oke, suaranya sudah bagus. Gambarnya pun sudah normal teman-teman ya. Tuh, sudah tidak ada garis di bagian atas ya, seperti ini. Sudah bersih ya. Ini bisa kita naikkan kecerahannya sedikit, bisa ya. Untuk melihat hasil gambarnya, saya naikkan dulu sedikit screen ya. Nah ini, oke. Cukup barangkali demikian dari saya, channel Lebih Servis. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.